Halo Sobat Gilang, selamat datang di channel Gilang Worker. Sebelum kita mulai, mari kita klik subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke? Halo Sobat Gilang, kisah ini berawal saat Aisyah, seorang gadis yatim piatu, berusia 12 tahun dari tanah Jawa, hendak pulang ke rumah pamannya selepas mengaji. Saat perjalanan pulang melewati hutan yang lebat, Aisyah mendengar suara dentuman yang semakin lama semakin keras dan mendekatinya. Lalu, ia pun bergegas mempercepat langkahnya. Tujuannya kini tak jauh lagi. Namun ia melihat sesuatu di balik pepohonan, sesosok yang lebih tinggi dari tubuhnya, terbalut kain putih dan tak dapat bergerak, melompat-lompat dan semakin mendekat. Sosok itu muncul di hadapannya, wajah tak berdaging tanpa kulit. Ya, tengkorak. Aisyah pun menutup matanya, lalu lari secepat mungkin, agar dapat lepas dari sosok tersebut. Semakin ia berlari, semakin ia merasa jauh dari tujuannya. Sesampainya di teras rumah, ia mengetuk pintu berkali-kali. Dengan kerasnya dan tak lama pun pintu terbuka. "Mengapa kamu tergesa-gesa?" ujar pamannya. "Aku melihat hantu, Pak Le, seperti pocong." "Oh ya? Apakah kamu melepaskan ikatan di tubuhnya?" ujar pamannya. Aisyah kebingungan. "Mengapa aku harus melepaskan ikatannya, Pak Le?" "Kamu tahu Cahayu? Kata orang zaman dulu, jika kamu melihat pocong, bukalah tali ikatan di kepala, badan, dan bagian kakinya. Maka kamu akan menjadi orang yang sangat beruntung. Tapi jika kamu tidak melakukannya, maka ia akan terus mengikutimu selamanya," ujar pamannya. Aisyah semakin takut dan ia tidak mau melakukan apa yang dikatakan pamannya. Tak lama kemudian terdengar suara dentuman di pintu depan. "Tidakkah kamu menginginkan kita menjadi kaya raya? Ayo buka pintu itu dan lakukan demi Pak Lemu," ujar pamannya. Aisyah didorong paksa oleh pamannya untuk mendekati pintu itu agar dapat melakukan apa yang diinginkan pamannya. "Ayo lepaskan ikatan-ikatan itu," paman pegang bagian kakinya. Aisyah pun semakin menangis dan terpaksa melakukan perintah pamannya. Setelah semua ikatan itu terlepas, terlihatlah sesosok tengkorak tanpa kulit dan daging, lalu menghilang diterpa angin. Apakah Aisyah seketika menjadi orang yang beruntung? Hari demi hari, minggu demi minggu terlewati seperti hari-hari biasanya, tanpa ada perubahan apapun di kehidupan Aisyah dan pamannya. Di suatu malam yang gelap, saat pamannya hendak pulang dari ladang, ia dihadang segerombolan perampok dan nasibnya mati mengenaskan tergeletak di tengah hutan. Kini Aisyah seorang diri, namun berita kematian pamannya tersebar ke seluruh desa. Kepala desa setempat yang tidak memiliki anak mengetahui bahwa Aisyah hidup sebatang kara. Dan akhirnya Aisyah pun diadopsi oleh keluarga kepala desa yang kaya raya. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini, dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan podcast-podcast kami yang lainnya. Bye!